Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beans Oktanugraha dengan NPM 2430100032. Adapun rekan saya, Perkenalkan, nama saya Fanya Sandriana Zara dengan NPM 24301001. Perkenalkan, nama saya Dede Gunawan, NPM saya 24301125. Perkenalkan, nama saya Raisa Raina Permana dengan NPM 24301026. Perkenalkan, nama saya Arya Winangun Firmansa dengan NPM 2430100018. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan dulu PPT yang kami buat. Untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjawab 8 soal pertanyaan yang telah kami diskusikan bersama. Adapun soalnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pesawat bisa terbang? Yang kedua, bagaimana kapal selam bisa ke permukaan dan bisa ke dasar lautan? Yang ketiga, bagaimana kapal Titanic yang terbuat dari besi yang begitu besar bisa berlayar di lautan? Yang keempat, apakah bisa manusia berlari di atas air? Yang kelima, bagaimana tikus tanah bisa hidup di dalam tanah? Yang keenam, bagaimana air di dalam tanah bisa mengalir ke daun sebagai bahan untuk fotosintesis? Yang ketujuh, bagaimana cara kita memindahkan air tanpa bantuan pompa air listrik? Yang kedelapan, bagaimana mobil yang berada di pencucian mobil bisa terangkat ke atas dengan telunjuk jari tangan? Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, bagaimana pesawat bisa terbang? Pesawat terbang menggunakan prinsip aerodinamika. Pesawat memiliki bentuk khusus airfoil dengan bagian atas lebih melengkung dibanding bagian bawah. Ketika udara mengalir melewati sayap, udara di atas bergerak lebih cepat daripada di bawahnya. Menurut hukum Bernoulli, tekanan udara di atas sayap lebih rendah daripada di bawahnya, sehingga tercipta gaya angkat yang membuat pesawat terbang. Selain gaya angkat, pesawat memanfaatkan dorongan dari mesin untuk melawan hambatan udara dan gravitasi. Yang kedua, bagaimana kapal selam bisa ke permukaan dan bisa ke dasar laut? Kapal selam mengatur daya apungnya dengan memanfaatkan tangki balas. Untuk menyelam, kapal selam mengisi tangki balas dengan air, sehingga menjadi lebih berat dan tenggelam. Untuk naik ke permukaan, air dalam tangki balas dikeluarkan dan digantikan oleh udara, sehingga menjadi lebih ringan dan terapung. Prinsip ini sesuai dengan hukum Archimedes, itu gaya apung tergantung pada berat air yang dipindahkan oleh kapal selam. Soal selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Untuk yang ketiga, bagaimana kapal Titanic yang terbuat dari besi yang begitu besar bisa berlayar di lautan? Kapal besar tetap terapung karena distribusi beratnya memungkinkan perpindahan volume air yang cukup besar. Meskipun terbuat dari besi yang berat, desain kapal Titanic memungkinkan banyak ruang kosong di dalamnya, misalnya lambung kapal. Ini membuat massa jenis rata-rata kapal lebih kecil dari massa jenis air laut, sehingga kapal mengapung berdasarkan hukum Archimedes. Ketika massa jenis kapal lebih besar dari air, seperti saat Titanic bocor, kapal tenggelam. Yang keempat, apakah bisa manusia berlari di atas air? Secara alami, manusia tidak dapat berlari di atas air karena berat badan manusia tidak cukup didukung oleh gaya apung air. Agar bisa berjalan atau berlari di atas air, diperlukan gaya ke atas yang setara dengan berat badan. Manusia perlu menggerakkan kaki dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menciptakan gaya angkat akibat tekanan air, seperti yang dilakukan oleh hewan tertentu. Misalnya, basilik lizard. Kecepatan yang diperlukan melebihi kemampuan manusia.
Dan kelima, bagaimana tikus tanah bisa hidup di dalam tanah. Tikus tanah beradaptasi secara biologis untuk hidup di lingkungan bawah tanah. Mereka memiliki cakar yang kuat untuk menggali dan paru-paru yang mampu bertahan dalam kondisi oksigen rendah. Sistem pernapasan tikus tanah dirancang untuk memanfaatkan oksigen secara efisien dari udara yang terperangkap di liang. Mereka juga memiliki sistem metabolisme yang lambat untuk menghemat energi dan oksigen. Konsep sains adaptasi biologis, metabolisme, dan fusi oksigen. Dan keenam, bagaimana air di dalam tanah bisa mengalir ke daun sebagai bahan untuk fotosintesis. Air diangkut dari akar ke daun melalui jaringan slim pada tumbuhan. Proses ini terjadi karena transpirasi, yaitu penguapan air dari stomata daun yang menciptakan tekanan negatif. Tekanan negatif ini menarik air dari akar ke daun. Selain itu, air bergerak melalui kapilaritas, gaya adesi, dan kohesi di dalam pembuluh slim. Konsep sains kapilaritas, tekanan, transpirasi, dan dinamika fluida. Bagaimana caranya kita memindahkan air tanpa bantuan pompa air listrik? Air dapat dipindahkan menggunakan prinsip tekanan dan gravitasi. Dengan prinsip sifon, air bisa dipindahkan dari wadah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah menggunakan selang. Asalkan udara dalam selang dikeluarkan terlebih dahulu. Gravitasi menarik air ke bawah, sementara tekanan atmosfer membantu mendorong air dari wadah awal. Konsep sains, prinsip sifon, tekanan atmosfer, dan gravitasi. Yang terakhir, bagaimana mobil yang berada di pencucian bisa terangkat hanya dengan telunjuk jari tangan? Mobil dapat diangkat dengan bantuan sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan cairan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan tekanan. Menurut hukum Pascal, tekanan yang dapat diberikan pada cairan dalam sistem tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Dengan menggunakan piston besar dan kecil, gaya kecil dari jari yang dapat menghasilkan gaya angkat yang besar. Konsep sains, hukum Pascal, dan mekanisme hidrolik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.